Nabbah, wahai hati, hati-hati li'idhamati hadzal ilah wal hikmati wa asrari takdirihi fi mamlukatihi wa man tawa fiha mimma yaghibu anka wa la tasilu ila haqiqatihi. Jadi kata Sayyidina Umar, arti wahai hati, berhati-hati. Karena hati ini bahaya. Kenapa beliau mengatakan wahai hati? Ya qalbi tanabbah. Kenapa? Karena hati ini sentral, pusatnya kehidupan. Kalau bahas itu baterai. HP itu kalau tidak ada baterainya tidak hidup. Ibarat kendaraan itu kalau ada akinya tuh ada hidup. Atau kalau bensin itu ada hidup. Ya ada. Ya ada kendaraan berbakian juga soalnya ada. Ibarat itu yang kontak, yang yang menghidupkan tuh hati. Nah, kalau hatinya hidup, badannya akan hidup. Tapi ada badannya hidup, hatinya mati. Kalau badannya hidup, hatinya mati, yang bahaya. Ini 24 jam, walaupun berisi duit 1 triliun, tapi 24 jam hatinya tidak tenang. Ini hati-hati mati ini. Mengatur hati mati itu seperti apa? Ketika diberikan nasihat, dia tidak terima. Ini termasuk hati-hati yang mati. Jadi wahai hati ini sangat bahaya. Rasulullah bersabda, ala fi jasadil mudghah. Di dalam badan itu ada suatu gumpalan. Idza saluha jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wahil qalb. Kalau ini gumpalan daging tadi gumpalan darah tadi itu rusak, maka akan rusak seluruh badan. Dan jikalau ini baik, ini gumpalan, maka akan baik seluruh badan. Apa itu? Yaitu hati. Pian awak nyaman, sakit hati, makan jadi nyaman. Gila dah. Tapi pian awak garing, hati bahagia. Makan gitu tahu kada dapat kanyang. Karena hati bahagia dapat cintanya sudah. Makanya kalau sudah hatinya nyaman, badannya pun akan nyaman. Tapi kalau sudah hatinya sakit, walaupun badannya sehat, maka seluruh badan pun akan merasa sakit. Berapa bating puluh, hati lengkup, hati mana katanya? Di kamar. Tanah ya. Awak sih garingkah kada, panaskah kada, dengusan betukankah kada, gigi kada, kenapa? Kita hati. Hati ya. Wahai hati, artinya apa? Kita disuruh untuk membesarkan ini Tuhan, yaitu Allah dengan hikmah-hikmahnya dan rahasia-rahasia takdirnya pada kekuasaannya. Karena Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Allah yang mengatur semua kebahagiaan dan kesedihan kita. Jadi terserah Allah. Dan semua itu ada hikmahnya. Lalu kata beliau lagi, ya qalbi tanabbah annaka lawi betulita bibaliyatin la dhahaba kullu ma indaka amamaha wa intaha amruka. Wahai hati, kata beliau, bahwasanya engkau jikalau diberikan bala dengan suatu bala, maka sungguh apa? Semua yang ada di depan engkau itu akan hilang. Kenapa? Karena engkau merasa tidak ada harganya. Misalnya kita diberikan oleh Allah bala garing. Apa garingnya? Misalnya stroke. Ada. Ketika stroke, kira-kira kita memilih mana? Sembuhkah atau diberi orang apa? Rumah yang kenal, harta triliunan, kira-kira milih mana? Sembuh. Karena yang di depan kita itu semuanya hilang. Semuanya sirna. Mau diberi mobil kah? Diberi rumah kah? Diberi bini kah? Ya kada. Diberi duit ke triliunan, diberi pangkat yang sangat tinggi, dibanding kesembuhan, kira-kira milih mana? Kesembuhan. Ini sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Bala, ketika diberikan bala, maka tidak ada yang berharga kecuali kesembuhan. Apa yang kita inginkan tadi. Jadi kita ini harus menjaga hati kita kepada
Allah. Ya qalbi tanabbah anna wajibaka, bahwasanya kewajiban engkau. Apa wajibnya kita pada hati kita? Al-khudu, khusyuk. Wal istislam, dan menyerahkan. Kita ini agama Islam. Islam itu artinya agama yang menyerahkan semua perkaranya kepada Allah dan Rasulnya. Apapun itu namanya Islam, artinya menyerahkan. Kalau dia tidak menyerahkan, berarti namanya bukan istislam kita. Orang yang istislam itu gak paling nyaman sudah. Biar BIC bos ini orangnya kaya, orangnya pemurah, orangnya baik, orangnya penyayang. Kira-kira perkara pian pasti pian serahkan ke bos pian sudah. Karena pian tahu ini bos orangnya luar biasa sudah. Serahkan lagi apakah? Mau dicincangnya kah apanya kah? Ya ada. Contohnya pian suatu istislam ini kepada dokter. Pian berobat ke mana arahnya? Ke rumah sakit. Dokter ini membawa lading, membawa suntikan. Tuh tahu tuh jangan mana pian menyuntik pian menatak pian bawa gunting menatak kulit pian. Tapi pian tahu bahwasanya dokter ini ahli. Kira-kira pian melawan lah. Kada Berani. Suntik lah. Ay, kamu sabar aku suntik dulu karena aku tatak lah kamu tinggi. Ya kan dah. Kayak aku bongkar kayak kamu tinggi. Kenapa? Karena kita tahu ini dokter apa pasti menyembuh. Adalah orang yang gue masuk. Suntiklah, nanti aku tampar orang. Adalah itu. Siapa kan nanti aku aja. Jadi dokternya kan anak sembuh kan ada. Iya sembuh ya pulang ya. Masa pakai-pakainya orang biar non dokter. Siapa sini paling jago? Jangankan pian parah, suntikan aja jarum dibuahkan dokter. Suntiklah ya dokter. Gimana pian handak? Wah, ya Allah. Ya ada. Namanya istislam. Begitu juga kalau kita tahu sakit disuntiklah. Sakit. Dioperasi sakit. Ya ada. Minum obat pahit. Tetapi kita tahu akan sembuh. Ada mungkin dokter itu menyalakai kita, ada mungkin. Begitu juga ketika datang bala, datang suatu kesusahan, suatu bala umum, kegalauan di tempat kita. Tapi kita tahu Allah lebih tahu dari kita. Allah tidak mungkin memberikan kesedihan kepada kita. Allah tidak mungkin menyakiti kita. Karena inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Sedahai mengatakan kullu mazdadul karab mazdadul faraj. Setiap bertambahnya kesusahan maka akan bertambahnya juga kemudahan. Biar makan. Contoh lagi lah. Orang yang makan dalam keadaan tidak lapar dengan orang yang makan dalam keadaan lapar dan orang yang makan dalam keadaan sangat lapar, kira-kira yang paling nikmat yang mana? Pada sangat lapar, pada kira-kira lapar lah, sakit lah. Menahani laparnya sakit tidak? Sakit, sabar. Tetapi ketika makan dibandingkan orang yang biasa aja lapar kada. Ketika makan biasanya dibanding orang yang luar biasa laparnya atau dia kehausan dari hari harambah dah nak mati dah. Ketika diberikan air walaupun kada es, siapa rasanya? Ya Allah, dunia terasa ampunnya sudah. Tetapi biasa aja minum. Hanya peluk pengennya. Ya ada. Tentu orang yang kada diberikan bala hidupnya itu kehidupan, tetapi ketika orang diberikan bala oleh Allah, cobaan oleh Allah, maka dia ketika mendapatkan kemudahan, luar biasa. Tadi itu. Ini Islam. Waridho dan ridho. Ridho dengan sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Disuntik dokter kan sarik kada. Gitu juga ketika diberikan Allah, misalnya garing, ditinggalkan bini, sudah kan? Sabarnya.
Itu Allah pasti mengganti yang lebih cantik dari dia. Amin. Yang permasalahannya kita tuh apa? Sujud kepada Allah. Di kalangan misalnya dapat bini misalnya kayak ini, wah Allah pasti berikan yang kedua pula. Wah, Allah sujud kita. Ini di rumah bini gumum, hari-hari gumum hari-hari. Ya mungkin ya apa nih kayak mamanya Abdurrahman Bajilah kan. Syahab Bajilah kan ini kan akan diuji dengan apa? Dengan istri. Tapi istri ini waliyah juga. Lain apa jurang tuh? Lain orang biasa, waliyah juga ini di rumah kamu waliyah ya ada bayangnya tertinggal. Bayang ngalih bakal lahir, lombini masalah sembahyang aja. Ya ada bayangnya, bisa lagi bayang. Ya ada. Jadi itu ridho bima hakamal malikul alam, dengan sesuatu yang telah diberikan hukum oleh Allah Raja yang sangat tahu. Adalah ini kita sekuat-kuatnya kita sekuat-kuatnya kita. Adakah yang kau melawan hukum Jokowi? Wardi. Tak kalah. Tak kalah. Ya banyak aja. Belajar Raja A. Walaupun sakit hati, tetap air memaksa, tetap air berarti sembuh. Ya ada. Corona. Ya ada cuma ambil maksudnya. Ada yang lawan. Apalagi ini Allah yang menciptakan para presiden. Allah yang menciptakan para raja. Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, lalu di sini diceritakan waqat akhadal ibarah ba'dul akhyar, telah diambil suatu ibrah sebagian orang baik, orang akhyar. Waqad istara mamlukan raqikan, yang telah dia ini membeli siapa? Raqi, budak. Fasa'alahu, maka dia menanya, "Mas muka, siapa nama engkau?" Qala, berkata, siapa berkata? Budak tadi. "Masa maitani, terserah apa yang engkau namai kepadaku." Qala fi masa sageluka, dikatakan lagi oleh anak nukare tadi, "Engkau budak tadi apa gawin engkau?" Qala masagel tani, terserah engkau hendak mengerjakan aku apa. Faqala lahu ma libasuka, maka dikatakan oleh orang anak nukare tadi, wajar nukare ada. Apa pakaianmu? Maka berkata, qala ma albastani, terserahmu mau makain aku apa. Qala fal indaka syai', maka berkata, apa adakah di dirimu itu sesuatu? Qala, berkata, al abdu, seorang hamba, la yamliku syai'an ma'a sayyidi, tidak memiliki sesuatu ketika bersama seorang tuannya. Nah, bisa sesuatu aja, bujur aja oleh. Suatu budak kali bisi, yang aku punya adalah tuanku. Faqala hadzal rajul, maka mengatakan ini laki-laki fi nafsihi pada dirinya, hadza mamlukun wa ana mamlukun. Ini adalah mamluk, orang yang dipunya, dan aku pun juga mamluk juga, telah dipunya. Kulluna mamlukina lillah. Semua kita ini siapa yang punya? Allah. Fakaifa ana ma'ar rabbi. Kalau ente itu seperti itu, aku bagaimana dengan Tuhanku? Engkau aja nih, wahai budak nih, bersama tuanmu seperti itu, bagaimana aku nih dengan Tuhanku juga? Masmi ila masamani bihi rabbi. Tidaklah dinamakan aku kecuali sesuatu yang menamai dengannya itu sesuatu Tuhanku. Walau nadani nas, jikalau memanggil aku, memanggil manusia akan aku bi ai isim, siapakah ngarannya? Wa ma yang bagi ayyakuna sugli, maka apa sepatutnya aku tadi menyibukkan diriku dengan nama tadi itu. Illa bimasagalani bihi rabbi, ya kecuali aku nih sibuk dengan nama kan. Di kiau adul, di kiau dullah, di kiau utuh, di kiau anak ada perlu. Yang perlu kesibukan apa? Dengan kada mau urus ngaran ada. Dengan apa yang kesibukan? Dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhanku. Palimada stagilu bighairi. Lalu kenapa kita ini menyibukkan diri kita dengan selain Allah?
Sedangkan kita ini milik Allah. Fasta'adza bimamluki, maka dia ini diberikan nasihat dengan orangnya tadi itu, dengan budaknya tadi. Wa waqa'a fathul bab ala yadi dzalikal mamluk, fasara mamlukuhu ustadzah. Ketika setelah tadi yang ini seorang nih anak ke pasar hendak menjadi budak. Jadi budak, kami gawinya apa? Terserah kami gawe apa? Aku budak. Bisi apa ikan? Terserah kami. Aku kan bisi apa? Napa baju ikan? Terserah kami. Hendak baju aku apakah? Ini budak. Hah? Lalu pikir dibujuri boleh. Keadaan seorang budak dengan Tuhan itu seperti itu. Seorang hamba dengan Tuhan itu seperti itu. Kita pun juga harus ingin pun dengan Allah. Kalau seorang hamba aja tadi terserah tuannya, pemiliknya, bagaimana kita seorang hambanya Allah, Abdullah, hambanya Allah. Bagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita baca tadi. Dan adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, la yajlisu, tidak duduk illa mutawarrikan au mutafarrisan, au muftarisan. Beliau kada duduk kecuali dalam keadaan tawarruk tahiyat akhir, atau muftaris tahiyat awal. Fi majalisihi, pada tempat di majelisnya tadi. Kulihat seluruhnya, muddata khamsyata asyara sanah, selama 15 tahun. Lahu faqalu, maka mengata jamaah bukan ini mengata baginya Syekh Abu Bakar bin Salim, ala tat'ab, apakah ada lepah biar ini Syekh Abu Bakar bin Salim itu kalau majlis kayak ini sih dia. Atau kayak ini. Iman aja majlis kayak ini tuh. Atau kayak ini tuh sih dia. Faqala, maka berkata Syekh Abu Bakar bin Salim, innama ana abdun, aku ini hanyalah seorang hamba. Wahadi, dan ini jilsatu, ini adalah duduk, cara duduk al-abdi baina yaday sayyidi. Inilah duduknya seorang hamba di depan Tuhannya. Artinya apa? Dimanapun beliau berada, beliau tetap merasa hamba. Tidak merasa guru, tidak merasa ustaz, tidak merasa apa yang beliau rasakan. Aku ini hamba. Jangankan di sholat, di tempat duduk, di tempat mengajarnya beliau tetap merasakan seperti ini. Ini hal Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini 40 tahun memakai wudu isya untuk sholat subuh. Artinya apa? 40 tahun kada berbulinan. Nah ini isanya nandong, kayak kita isanya jam 3. Gara-gara belelah isanya jam 3. Ini kada, isanya dapat waktu beliau. Kerjaannya apa? Duduk, baca Quran, berzikir. Sampai kapan? Sampai subuh, Masya Allah. Kalau kayak kita, apa kita gawe? Ya kan dah, mabar, Masya Allah. Makanya sih, ayo bakaran nih Allah yarham. Ya beliau, katsir min auladina, banyak daripada anak-anak kita fi hadis zaman, pada ini zaman. Yaqumul lail, mereka bangun tengah malam, la qiyamul lail, tidak untuk bangun tengah malam, tidak bangun untuk sholat, bangun untuk tahajud. Tetapi apa? Bangun untuk la'ab, untuk bermain. Bangun untuk menonton. Ya kan? Apa boleh? Ada alasan, ada di kamar itu enak berpakaian ya. Jadi apa alasannya? Ini keadaan seorang hamba lah. Keadaan seorang hamba. Qala sayyiduhum Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Innama ana abdun. Hanya aku ini hanya seorang hamba. Akulu kama yakul abdu. Aku ini makan seperti makannya hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan aku duduk seperti duduknya hamba. Makanya ahlan wa sahlan ya Habibidin. Ya Habib kemarin itu sudah janjian sama kita.
Anak hadangi ini ada hadir. Ada hadiran ada datangnya tuh makan dengan kain apa? Masyaallah. Ini Habib Aina Abidin lah. Al-Muhdar. Cidin mulai kandangan. Ya ada dusta di orang. Mulai kandangan atau mulai? Enggak dari Amaro. Rumah mana? Oh, rumah Probolinggo, Bes. Bediam di mana? Kandangan. Kandangan. Lu deh. Ya enggak ada tadi ke Bambruk tadi. Nah, jadi luar biasa malam di kemana ke pondok kita, pengaruhnya Mbak Yulang. Insyaallah. Nah, jadi apa namanya ini tentang hamba, tentang hamba. Nah, jadi apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khairil abdin, sepaling mulianya hamba, sepaling baiknya hamba, wa ala alihi wa sahbihi alil majdi wa man dakhala fi dairatihim. Jadi Rasulullah SAW itu ketika makannya, makannya Nabi itu seperti apa? Makannya Nabi itu beda kayak kita. Makanya Nabi itu imma kayak gini, imma kayak gini, atau apa namanya seperti ini. Makanya Nabi itu seperti ini. Kenapa makanya Nabi seperti ini? Makanya Nabi seperti ini, makanya Nabi seperti ini. Nabi ditanya sahabat, wahai Rasulullah, kenapa makanmu seperti itu? Inilah duduknya seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika makan mikirkan Tuhan. Ini Rasulullah. Ketika makan mikirkan Tuhan. Kalau kita makan mikirkan di depan, bukan Tuhan yang kita pikir. Wah, daging hintalo. Tapi daging apa? Daging hintalo sama yang ada anggur aja. Nanti ambil kayak gitu. Harus dari luar dulu. Di luar dulu. Kita Sumatera tapi nanti kan mati. Ngomong mati ini ya. Pas jalan ya. Kita. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan makan. Merasa seorang hamba. Kalau aku yang menyuruhani, aku sahibul bait, aku sahibul hajah. Dah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdul Wahab Syarani mengatakan halifil jima kahalifis shalah. Keadaanku ketika bersetubuh dengan istriku seperti keadaanku pada sholat. Artinya tidak ada farak perbedaan antara aku dengan istriku atau dalam sholat. Kalau kayak kita beda lagi. Bagi masalah itulah, bagi masalah di kamar, jangan kan Tuhan kawan ini hilang, ya ada yang istumat ya, masuk ke kamar, lawas saja bukan mahadegi juga, habis tuh mau rokok, di kantor ada bangun lagi, sagulingan, apa-apaan. Ini imam apa namanya Abu Hafsyaran ini dalam keadaan dengan istrinya sama dengan dalam keadaan sholat. Karena orang yang arif billah, orang yang kenal Allah, itu pikirannya tidak dunia lagi. Pikirannya Allah. Aku ini siapa? Hamba. Aku ini siapa? Enggak, aku ini hamba. Yang ada Habib Abdullah bin Masih bin Tahir, itu beliau kalau berdiri, belum ceramah, berdiri semuanya nangis. Kalau kayak ini berdiri tawaan orang. Ya, ini Habib Abdullah bin Masih bin Tahir, ketika berdiri, nangis. Jadi ditanya, ya Habib, apa amalan pian? Sehingga belum ceramah, ya tuh kan nangisakan orang, tuh tanpa isi orangnya ada. Tetap dengan nangis. Ya Habib, kenapa amalannya supaya antum ini ketika antum berdiri, orang tuh belum antum ngomong, langsung nangisan. Simpel jawaban beliau. Ketika aku berdiri, aku melihat adakah orang yang lebih mulia daripada aku. Adakah orang yang lebih hina daripada aku. Artinya aku yang paling hina. Semua di depanku adalah orang yang mulia, dan aku adalah orang yang paling hina. Itu bukan ada yang kita berdiri, aku paling alim, aku paling kenal pulang sudah, yang ada bujubah pulang apa, paling alim sudah. Paling mulia mah berdiri kada. Ketika mereka ahlullah berdiri, aku hanya seorang hamba.
Aku hanya seorang hamba yang sangat kecil. Makanya yang Imam Ubaidillah ini dipermasalahkan. Itu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki mengatakan itu mereka itu dajjal. Mereka itu setan kata beliau. Mungkin dulu yang hadir. Anak hendak merekam tulisannya tidak boleh direkam. Dan ilustrasi kemarin terjemahnya nggak full. Kata beliau itu mereka sayatin, mereka itu setan. Kalau satu kan setan, ini sayatin, berarti banyak setannya, bukan satu. Banyak ya, ada macam-macam, ada warna abang, warna hijau, warna coklat, warna hirang. Setan itu mereka. Dajjal kata beliau. Kata anak kerasnya, pasnya kata anak, yang ada. Apa kurang dingin kasihnya? Kurang dingin tadi. Sampai yang minyak listrik. Dajjal ya Siden. Sudah jelas itu matahari terang. Dibilang apa? Dibilang gelap. Matahari dibilang gelap. Ya ada. Bukan mataharinya yang gelap, orangnya yang buta kata beliau. Sudah jelas nasab Ali Bahlawi ini jelas terang. Bilang terputus. Ini Imam Ubaidillah, aslinya Abdullah nama beliau. Kenapa dinamakan Ubaid? Ubaid itu tasghir. Tasghir. Artinya kalau Abdullah itu hamba Allah. Tapi kalau Ubaidillah itu hamba yang sangat kecil. Karena beliau itu tidak ridho dibilang Abdullah. Panggil aku dengan sebutan Ubaid. Sebut aku dengan katakan hamba yang kecil, bukan hamba. Saking tawadhu'nya beliau. Kenapa? Melihat nama Tuhannya, aku adalah seorang hamba yang kecil. Hakada fatanabbah hadakallah watrukul majun wallahu a'lam. Jadi kita ini kita perlu yang kita galaukan. Galau sakitnya kita tuh seperti ya penyakit yang ada di dalam diri kita. Dan suatu saat kita akan sembuh. Dengan apa sembuhnya tadi? Disuntik, dia obati, nasihati, pahit, tersinggung, yang ada terus subuh tadi jalan tersinggung, ya ada membayang isya terlambat tersinggung, biar maghrib terlambat tersinggung. Dasar itu